Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prosedur menghidupkan dan mematikan komputer dengan benar. Yang pertama adalah prosedur menghidupkan komputer dengan benar. Cara ini harus kita ketahui supaya tidak ada masalah pada saat menyalakan komputer atau kita ingin komputer kita awet. Perangkat komputer itu sendiri terdiri dari beberapa macam, di antaranya monitor, CPU, stabilizer atau UPS, unit power supply, keyboard, mouse, dan komponen pendukung lainnya seperti kabel, printer, dan lain-lain. Selanjutnya, sebelum kalian menyalakan komputer, ada beberapa hal yang harus kalian cek. Yang pertama, stop kontak. Ada atau tidak tersedia stop kontak di dekat perangkat atau komputer kalian. Yang kedua, pastikan kabel-kabel yang ada di CPU itu sudah dipasang dengan benar. Yang ketiga, pastikan daya listrik itu kuat untuk menghidupkan komputer. Yang pertama, colokkan kabel stabilizer atau unit power supply ke dalam stop kontak. Sebelum dicolokkan, pastikan stabilizer atau UPS dalam keadaan mati. Yang kedua, nyalakan stabilizer atau UPS. Kemudian colokkan kabel power komputer atau CPU dan kabel power monitor pada UPS atau stabilizer. Kemudian hidupkan monitor. Lalu yang keempat, hidupkan CPU atau komputer. Yang kelima, tunggu hingga loading booting komputer dan komputer menampilkan logo Windows dan siap digunakan. Pada kali ini kita membahas prosedur mematikan komputer dengan benar. Beberapa hal yang harus kalian lakukan sebelum mematikan komputer atau perangkat kalian. Yang pertama, tutup semua aplikasi. Pastikan kalian sudah menyimpan aplikasi yang telah kalian kerjakan. Yang kedua, kalian refresh perangkat kalian dengan cara klik kanan kemudian pilih refresh. Refresh ini untuk menyegarkan kembali perangkat kalian setelah kalian gunakan. Yang pertama, sistem operasi Windows 7. Dalam mematikan komputer sesuai prosedur, sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan di Windows 7 kali ini. Yang pertama, dengan cara kalian klik start kemudian pilih shutdown. Yang kedua, dengan cara menekan tombol kombinasi Alt F4. Kemudian nanti bisa kalian pilih shutdown atau cara yang lainnya. Bisa kalian cari nanti di Google. Yang kedua, pada sistem operasi Windows 8, tombol shutdown-nya berbeda dengan Windows 7. Dia harus ke pengaturan sebelah kanan, pojok kanan, sehingga muncul nanti gambar roda atau setting. Kemudian kalian pilih power, lalu kalian pilih shutdown. Lanjut di dalam Windows 10 ini hampir sama pada Windows 7. Kalian pilih
Start atau lambang Windows, kemudian kalian pilih power, lalu kalian pilih shutdown. Nah, kita mematikan dan menghidupkan komputer seperti yang dilakukan di atas, maka kita akan mengawetkan komputer atau memperlama hidup komputer kita. Komputer tidak akan cepat rusak tentunya. Ya, kenapa? Karena jika komputer dimatikan secara paksa, piringan atau harddisk yang sedang bekerja itu tiba-tiba juga akan berhenti, dan ini akan mengakibatkan harddisk kita cepat rusak. Ya, seperti yang Bapak perhatikan, beberapa di antara kalian, kakak kelas kalian kemarin, mematikan komputer dengan cara langsung menutup layar komputer. Jika di laptop, ya, komputer dibiarkan menyala atau mode sleep sampai pulang. Nah, ini sangat fatal, dan beberapa orang kejadian komputernya hang. Sekilas info, kalian tak punya handphone? Pasti punya semua, entah itu handphone milik pribadi ataupun orang tua. Ya, handphone atau ponsel pintar atau smartphone ini juga sama halnya dengan komputer. Pelajaran sebelumnya sudah kita bahas, smartphone ini bisa kita katakan sebagai komputer mini karena dia ada input, proses, dan output. Nah, sama dengan halnya komputer, handphone ini juga harus kita matikan paling tidak 1 hari sekali. Kenapa? Agar handphone kita saat kita hidupkan kembali itu menjadi segar lagi. Apa sebabnya? Karena memori yang ada dalam ROM itu akan hilang ketika kita matikan. Jadi begitu nyala, handphone akan kembali lancar, tidak lemot. Yang kedua, untuk merawat gadget kalian atau perangkat kalian, jangan biarkan baterai di gadget kalian sampai 5%, bahkan mati total. Minimal baterai itu kalian harus ada 10%. Kalian wajib charging. Ya. Begitu juga copotnya. Ya, maksimal 95%. Ya, kalian harus mencopot chargernya agar baterai kalian awet. Nah, begitu di charger, kalian juga tidak boleh menggunakan, apalagi menggunakan untuk telepon. Ini sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena radiasinya makin kuat. Terima kasih telah menyimak video yang telah Ustadz berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa pekan depan kita akan ada tes soal. Sekian dari Ustadz. Nuhun nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.